Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa autentikasi dua faktor itu ada? Mengapa kita harus menggunakan lebih dari sekadar kata sandi untuk masuk ke akun kita? Bagaimana jika seseorang mencoba mengakses akunmu tanpa izin? Dalam video ini, kita akan membahas sistem proteksi data pribadi dan bagaimana cara melindungi informasi kita dari ancaman siber. Apa itu data pribadi? Data pribadi merupakan informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang. Informasi ini mencakup beberapa hal: nama lengkap, alamat rumah atau email, nomor telepon, informasi keuangan seperti rekening bank atau kartu kredit, data identitas seperti KTP atau paspor, data lokasi dan riwayat aktivitas internet. Data ini sangat berharga karena dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk transaksi keuangan, akses ke akun pribadi, dan verifikasi identitas. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi sangatlah penting. Jika data pribadimu tersebar, banyak hal yang dapat terjadi secara langsung maupun di jangka waktu lain. Berbagai resiko juga dapat terjadi seperti: yang pertama adalah penyalahgunaan identitas. Data bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berpura-pura menjadi kamu. Yang kedua ialah yang paling sering terjadi, yaitu penipuan keuangan. Informasi rekening atau kartu kredit kamu dapat disalahgunakan untuk transaksi ilegal. Yang ketiga adalah pemerasan atau penyalahgunaan data pribadi. Data sensitif yang bersifat privat dapat digunakan untuk memeras atau mencemarkan nama baik seseorang. Dan dari data pribadi Anda yang terpublikasikan dapat menyebabkan penyebaran spam dan malware. Data yang bocor bisa digunakan untuk mengirimkan spam atau menyebarkan virus ke perangkat. Tentunya, di titik ini kamu sedang bertanya-tanya mengapa hal ini dapat terjadi, bukan? Kamu pasti ingin mengetahui cara hacker atau peretas itu mencuri data-data pribadimu. Kalau begitu, pada bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses ini dapat terjadi. Simak baik-baik ya, ada beberapa cara bagaimana data pribadi bisa bocor. Mari kita lihat salah satu skenario yang Adi telah alami. Ini Adi, seorang karyawan di perusahaan KRA. Beberapa hari yang lalu, ia mendapatkan email dari akun yang mengaku sebagai perusahaannya dan memintanya melakukan verifikasi data diri untuk pendataan karyawan. Adi tidak berpikir panjang lalu melakukan verifikasi tersebut. Tak lama kemudian Adi dipanggil oleh manajer KRA yang memberikannya kumpulan tagihan perusahaan KRA yang mengatasnamakan dirinya. Manajer tersebut kemudian memecat Adi karena telah melakukan transaksi menggunakan pemasukan perusahaan. Berdasarkan skenario yang terjadi pada Adi, kita dapat melihat bahwa Adi dibohongi oleh si penipu yang mengaku sebagai pihak perusahaan. Peristiwa ini disebut sebagai phishing. Phishing merupakan kejadian di mana penipu berpura-pura menjadi pihak terpercaya untuk mendapatkan informasi pribadi. Melalui cara ini, si penipu diuntungkan atas kerugian yang diterima oleh Adi. Beberapa bulan kemudian, Adi menemukan banyak iklan-iklan aneh di laptopnya dan hal itu membuat Adi sangat kesal. Berdasarkan apa yang terjadi pada Adi, kita dapat melihat bahwa penipu berusaha menggunakan perangkat lunak dalam laptop Adi untuk mencuri data-data penting. Peristiwa ini disebut malware. Pencuri hanya butuh menginstal aplikasi pada laptopmu agar dapat memasukkan iklan-iklan yang memungkinkanmu untuk menekannya agar datamu terbobol. Setelah mengetahui beberapa cara yang digunakan oleh pencuri untuk mengambil data pribadimu, tentunya kita harus waspada terhadap hal ini. Ada beberapa cara untuk melindungi data kita serta mencegah kebobolan data pribadi dengan menerapkan sistem proteksi. Yang pertama adalah dengan menggunakan enkripsi data. Pastikan data yang kamu upload di publik telah terenkripsi agar hanya pihak yang terlibat atau berwenang atas data tersebut yang dapat melihatnya. Dengan cara ini, kita tidak perlu khawatir akan siapa yang hendak melihat informasi-informasi kita dan kita juga mengetahui siapa saja yang akan membuka data tersebut. Cara yang kedua adalah dengan mengaktifkan autentifikasi dua faktor atau yang sering juga disebut sebagai 2FA. Melalui autentifikasi dua faktor, kita dapat menambahkan lapisan keamanan pada akun kita. Dengan ini, hanya kita yang dapat mengizinkan seseorang atau diri kita sendiri untuk mengakses akun kita. Autentifikasi dua faktor dapat mencegah akses ilegal pada akun kita. Cara yang ketiga ialah dengan menggunakan kata sandi yang kuat.
Penggunaan kata sandi atau password yang mudah ditebak dapat mempermudah peretas mengakses akun. Maka dari itu, setelah belajar dari pengalaman Adi, Bos KRA memutuskan untuk menggunakan kata sandi yang sulit ditebak oleh orang lain demi keamanan data serta informasi yang ada pada akun perusahaan. Cara yang keempat dan paling efektif adalah dengan menggunakan antivirus pada komputer Anda. Ketika kita menginstal antivirus pada komputer kita, aplikasi antivirus tersebut akan secara otomatis menolak serangan dari malware dan akses tidak sah. Maka, kamu akan tahu apakah website yang kamu kunjungi itu sah atau tidak. Selain memasang antivirus pada komputer, kamu juga dapat mencegah peretasan data pribadi dengan menghindari link yang mencurigakan. Ada beberapa aplikasi antivirus yang sudah terjamin dan dapat kamu download secara gratis. Seperti McAfee yang berbayar, Windows Defender yang merupakan bawaan komputermu, dan Bullguard antivirus. Setiap aplikasi ini memiliki fitur yang berbeda-beda dan kamu bisa memilih antara beberapa aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan keamanan komputermu. Jangan lupa juga untuk membatasi informasi pribadi yang dibagikan di media sosial. Jangan sembarangan membagikan informasi sensitif. Dengan menerapkan langkah-langkah perlindungan yang tepat, kita bisa mengurangi risiko pencurian data. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati saat berinternet. Kini, manajer KRA sudah bisa bersantai, tanpa harus berlibur sambil mengkhawatirkan data perusahaan yang terbobol oleh orang luar setelah mengikuti langkah-langkah yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe